Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kaprodi Sistem Informasi, Pak Anggi Dwi Hartanto MKOM, yang telah hadir bersama kita hari ini. Yang kami hormati dosen pendamping lapangan, program MBKM, dan juga mahasiswa yang telah berhasil bergabung dalam program MBKM untuk semester genap 2021-2022. Senang rasanya kita bisa berkumpul pada siang hari ini untuk saling berkoordinasi tentang kegiatan MBKM selama 1 semester mendatang. Ada sekitar 30-an mahasiswa yang sudah tergabung di MBKM untuk semester depan, dan juga 1 mahasiswa didampingi oleh 1 dosen pendamping lapangan. Nah, disinilah momen di mana kita bertemu bersama untuk saling mengetahui sebenarnya MBKM itu apa, kenapa ini kita dikumpulkan, nanti akan ada pengarahan. Sedikit informasi bagi Bapak Ibu dan juga teman-teman mahasiswa bahwa program Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah program yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan untuk bekal memasuki dunia kerja. Jadi peran serta kita di sini, baik itu sebagai dosen maupun mahasiswa, itu akan menjadi amal yang insya Allah berkah di suatu saat nanti, gitu ya, Pak Ibu ya. Oke, acara pada siang hari ini kira-kira sangat singkat, jadi terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu dosen yang telah meluangkan waktu bergabung. Acara pada siang hari ini adalah acara koordinasi mahasiswa MBKM dan dosen pendamping lapangan MBKM genap 2021-2022. Acara yang akan kita selenggarakan meliputi pertama adalah pembukaan, lalu nanti dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Bapak Kaprodi, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab, lalu penutup. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup, terima kasih. Baik, langsung saja kita ke acara inti, yaitu penyampaian materi terkait dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang akan berjalan 1 semester ke depan. Kepada Bapak Kaprodi Sistem Informasi, Bapak Anggi Dwi Hartanto MKOM, kami persilahkan. Oke. Terima kasih Bu Eli. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen program studi Sistem Informasi, dan yang saya banggakan seluruh mahasiswa Prodi Sistem Informasi. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semuanya sudah hadir di acara undangan kami ya, yaitu koordinasi antara DPL, dosen pembimbing lapangan, dan mahasiswa yang lolos di program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Saya akan menyampaikan beberapa hal kaitan dengan MBKM. Jadi MBKM seperti yang telah kita ketahui adalah program yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, meliputi 8 aspek. Ya. Ini ada pertukaran pelajar, ada magang, kemudian asistensi, penelitian, proyek kemanusiaan, dan seterusnya ini ya. Ini dan Pak Rektor juga sudah membuat SK penetapan kegiatan bahwa
Pamikom akan melakukan program MBKM seperti yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, tetapi tidak semua kegiatan akan kita lakukan, ya. Nah, waktu pertama kali MBKM itu di launching, kalau tidak salah dulu ada yang namanya program Bangkit, ya. Kemudian nyusul ada program Permata, kemudian ada kampus mengajar dan seterusnya, ya. Nah, setiap kampus itu berhak untuk menentukan program mana yang akan mereka ambil, gitu ya. Akhirnya setelah kita coba pelajari banyak hal kaitan dengan program-program tersebut, plus minusnya dan lain sebagainya, tidak semuanya program kita jalankan, ya. Ini ada beberapa program ya yang diikuti oleh mahasiswa, dan alhamdulillahnya semester genap ini ada penambahan kuota, gitu ya. Nah, data mahasiswa yang lolos di program Merdeka Belajar per 10 Februari 2022, berarti hari ini, yang sudah terdeteksi itu program Bangkit ada 7 mahasiswa, kemudian program studi independen ada 23 mahasiswa, ini top skor ya di SI, kemudian program magang bersertifikasi ya itu 5 mahasiswa. Jadi total dari seluruh mahasiswa SI sampai saat ini, sampai tanggal 10 Februari yang terdeteksi lolos adalah 35 mahasiswa. Oke, yang paling banyak di sini adalah studi independen, ya. Ini yang favorit, ya. Nah, langsung saja, ini biar nanti teman-teman mahasiswa tahu apa sih yang harus teman-teman lakukan. Ya. Ini nanti setelah tugas mahasiswa adalah dosanya juga. Yang pertama adalah melaksanakan kegiatan MBKM dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ya, teman-teman mahasiswa sudah nyemplung. Daftar tidak ada yang nyuruh, gitu ya. Daftar sendiri. Artinya apa? Artinya teman-teman ini punya niat sendiri, tidak ada yang nyuruh kok ikut MBKM. Akhirnya apa ya? Kami meminta teman-teman komit dengan niatnya itu, lakukan, kerjakan kegiatan MBKM sebaik-baiknya. Yang kedua, teman-teman punya kewajiban, yaitu melaporkan progres kegiatannya kepada dosen pembimbing lapangan. Yang sekarang kan sudah ada penunjukan, dicek emailnya, itu ada siapa dosen pembimbingnya, itu sudah ada di situ. Serta mentor dari industri jika ada, karena tidak semua industri menyediakan mentor. Jadi teman-teman melaporkan progres, jalin komunikasi yang baik kepada dosen pembimbing, ya, yang sopan, yang baik, ya, nggak nyolot loh ya. Statusmu itu masih mahasiswa, butuh bimbingan, ya kan. Nanti ada 2 pembimbing biasanya ya, yang dari internal itu adalah Bapak Ibu dosen dari Prodi Sistem Informasi. Kalau yang dari luar biasanya disebutnya mentor, itu juga pembimbing Anda. Ya, ini khusus mahasiswa ya. Berikutnya nanti kalau sudah selesai, maka teman-teman mahasiswa itu wajib membuat laporan kegiatan sesuai dengan format dari panitia MBKM. Kalau tidak ada format dari panitia MBKM, Prodi akan menyediakan formatnya, tetapi akan lebih baik ketika format itu standar dari MBKM, ya. Dan yang keempat adalah nanti mengirimkan laporan serta pengajuan konversi ke program studi sesuai prosedur yang ditetapkan. Ya, setelah ini saya akan cerita tentang bagaimana cara konversinya. Baik, itu untuk mahasiswa. Kita tanya jawab nanti aja kalau ada yang belum jelas. Berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu DPL yang sudah berkenan untuk membimbing teman-teman mahasiswa. Tugasnya tidak berat Bapak Ibu. Yang pertama adalah memastikan mahasiswa itu melakukan KRS. Jadi nanti ditanyakan, Mas, Mbak, ikut MBKM di semester genap sudah KRS-an belum? Ya. Nah, kenapa? Kalau belum KRS-an, maka tidak akan bisa dikonversi ke mata kuliah. Jadi kegiatan itu bisa nggak saya nggak KRS-an? Ya bisa, ikut-ikut aja, tapi tidak akan pernah bisa dikonversi. Jadi syarat bisa dikonversi ke mata kuliah ketika 1, teman-teman aktif, kemudian KRS-an. Gitu ya teman-teman saya. Jadi nanti Bapak Ibu memastikan bahwa sudah KRS-an. Nah, yang kedua, melakukan komunikasi kaitan dengan pembimbingan, konseling,
kaitan ya bukan konseling ya, lebih tepatnya kepada hal teknis saja sih. Apa sih yang dibutuhkan mahasiswa, itu memfasilitasi gitu ya, memberikan pengarahan gitu ya. Nah, kemudian melakukan monitoring terhadap laporan ketika mahasiswa sudah melaporkan progres gitu ya. Kalau tidak pernah melaporkan baru nanti ditanyakan, ini kenapa Mas nggak pernah laporan, kenapa Mbak, bagaimana prosesnya gitu ya. Kenapa kok seperti itu? Pengalaman yang sebelumnya agak kami bebaskan, ternyata ada mahasiswa yang loss. Ya, akhirnya nilainya jeblok gitu ya, Pak Ibu. Ya, nilainya itu jelek sekali. Ketika dikonversi jatuhnya menjadi C dan D, itu kan eman-eman. Sehingga sebisa mungkin ketika teman-teman sudah nyemplung ke dalam MBKM ya jangan setengah-setengah ya, selesaikan dengan baik program ini. Karena kami juga sudah menjanjikan konversinya. Kemudian setelah itu melakukan komunikasi dengan pihak mitra. Ini jika dibutuhkan ya, karena tidak semua mitra itu nanti ada grup WhatsApp WhatsApp-nya kegiatan. Kadang ada, kadang tidak gitu ya. Jadi nanti ketika ada ya sudah Bapak Ibu ikuti saja. Kemudian kalau dibutuhkan komunikasi, mungkin mahasiswanya tidak jelas nanti bisa ditanyakan ke mitra. Tapi kalau kaitannya dengan prodi nanti bisa ke prodi gitu ya. Kemudian yang kelima melakukan pengesahan laporan dari mahasiswa. Jadi di laporan tersebut nanti ada tanda tangan Bapak Ibu sebagai bukti bahwa mahasiswa ini sudah melakukan suatu proses pembimbingan. Jadi nanti laporannya itu ada pengesahan dari dosen pembimbing lapangan. Baik. Kemudian tentang konversi mata kuliah. Metode konversi di dalam kegiatan MBKM ini itu bisa berbeda-beda ya. Misalnya program pertukaran pelajar itu akan bisa berbeda dengan studi independen. Ya, tapi studi independen itu hampir sama dengan magang. Kampus mengajar akan berbeda lagi dengan studi independen. Jadi setiap program itu mempunyai metode berbeda-beda dalam proses konversinya. Karena nanti akan menyesuaikan output dari programnya. Nah, program bangkit juga berbeda lagi karena memang output dari setiap kegiatan itu bisa berbeda sehingga proses konversi, metode konversinya itu bisa beda-beda. Misalnya, kalau pertukaran pelajar karena mereka itu kuliah di tempat lain, mereka akan mengajukan one to one. Satu mata kuliah ini dikonversi dengan mata kuliah apa di program tersebut. Di mata kuliah di kampus luar maksudnya ya. Nah, jadi satu ke satu. Ketika di kampus luar mereka mengambil mata kuliah A, mau dikonversi ke Amikom mata kuliahnya B misalnya. Ketika di sana dapat nilai C, maka di sini juga dapat nilai C. Jadi satu ke satu untuk proses konversinya. Tetapi berbeda lagi ketika program kampus mengajar. Nilainya itu satu, jadi satu paket kegiatan. Ketika nilainya jelek, semuanya jelek. Ketika nilainya bagus semuanya menjadi bagus. Nah, studi independen beda lagi ya, ada yang modelnya proyek ya, proyek kemudian nanti setiap proyek itu ada modul-modul yang harus diselesaikan. Ketika modul 1 mendapat nilai apa, modul 2 mendapat nilai apa, itu akan terkonversi menjadi mata kuliah yang dipilih pada prodi sistem informasi. Oke, terus bagaimana melihatnya? Melihatnya sebisa mungkin dari CPMK, tetapi ketika tidak kami akan masuk ke atau dinaikkan levelnya ke CPL, capaian pembelajaran lulusan, sehingga lebih umum ya. Nah, maksimal konversi adalah 20 SKS. Selain skripsi ya, artinya teman-teman kalau sekarang sudah semester 6, berarti teman-teman ini kan tinggal 24 SKS, yang 6 skripsi. Yang teori berapa? 18. Berarti nanti 18 SKS itu akan dikonversi semuanya. Nah, gampang atau susah? Tergantung. Ya. Menyenangkan atau menyedihkan? Tergantung juga. Kalau pekerjaanmu di sana hasilnya bagus-bagus semua, akan menyenangkan karena 18 SKS nilainya memuaskan semua. Gitu ya. Tapi kalau di sana nilainya tidak baik ya menyedihkan. 8 SKS akan menyedihkan semuanya nilainya. Jadi sekali lagi saya wanti-wanti jangan main-main dengan program ini. Ketika teman-teman sudah nyemplung serius di sana. Karena ada jaminan konversi 18 SKS. Maksimal 20 sih, tapi nggak mungkin. Kenapa? Karena semester ini hanya 18 SKS teori.
skripsi tidak dikonversikan ke dalam kegiatan ini. Nah, tetapi jika kegiatan ini nanti teman-teman itu menghasilkan suatu produk, ada aplikasinya, ada apa ya, proyeknya gitu ya, yang bisa diklaim ya, nanti bisa diklaim ke skripsi jalur non reguler pada semester 7. Panduan seperti apa? Cek di webnya Prodi SI. Itu sudah ada di menu akademik kalau tidak salah ya. Nah, itu. Nanti dicek aja. Di situ ada jalur skripsi non reguler. Nanti bisa dicek, itu adalah penerjemahan dari SK Rektor yang mahasiswa Amikom itu lulus dengan 4 jalur. Yang pertama jalur scientist, yang kedua profesional, yang ketiga jalur artis, dan yang keempat jalur entrepreneur. Jadi kami terjemahkan menjadi panduan tersebut. Oke. Itu konversi. Kemudian bagaimana prosedur dan laporan konversi mata kuliah setelah selesai kegiatan, setelah semuanya selesai, nanti teman-teman membuat laporan yang jelas disahkan oleh dosen pembimbing lapangan. Kalau ada mentornya sekalian, gitu ya. Kemudian setelah itu mahasiswa itu melaporkan ke webnya SI, itu ada menu layanan, ya. Di situ silahkan dipilih laporan MBKM dan konversi mata kuliah. Dipilih, kemudian laporan ke sana. Setelah itu mahasiswa akan mendapatkan ini ya, apa istilahnya, salinan persetujuan konversi dari prodi. Jadi nanti misalnya sudah melakukan laporan, memilih mata kuliah apa saja yang dikonversi, kemudian akan muncul nilai di sana. Nah, kemudian setelah itu tugasnya prodi melaporkan hasil konversi ke DAK, nilai keluar ya pada akhir semester nanti. Oke. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, cek webnya prodi, di situ ada menu layanan di sini ya. Kemudian di situ ada form laporan MBKM dan konversi MK. Ya. Teman-teman nanti kewajibannya adalah mengupload di sana, kemudian memilih. Ini nanti hasilnya di bawah itu ada ya, contohnya ya. Misalnya itu ada yang kurang sesuai, ya udah revisi, gitu ya. Kemudian yang kalau sudah disetujui, otomatis nanti ketika sudah disetujui akan terkirim email, ya. Emailnya nanti seperti ini. Nah, ini contohnya ya. Ini persetujuan ini mohon izin kalau Mas Izhar di sini ada, saya sampaikan nggak apa-apa ya. Nanti ada email yang sebelah kiri itu persetujuan ini, kemudian isi PDF-nya seperti itu. Jadi nanti hasil dari nilai ini akan kami kirimkan ke DAK menjadi nilainya teman-teman yang akan muncul di KHS dan transkrip nilai. Oke. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Mungkin setelah ini lebih banyak kita ke diskusi ya Bapak Ibu ya. Sementara itu dulu. Terima kasih. Kita lanjut ke diskusi. Saya tutup dulu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari paparan Pak Anggit itu berarti ada peran masing-masing ya Pak, dari mahasiswa dan juga DPL-nya. Nah, untuk mahasiswa sendiri paling enggak bisa melaksanakan MBKM ini dengan baik, melaporkan progresnya, membuat laporan, lalu mengkonversikannya menjadi SKS. Tapi tetap jangan lupa KRS-an. Ya, itu paling penting ya Pak Anggit ya. Oke, baik Bapak Ibu yang ada di sini, baik DPL maupun mahasiswa, mungkin ada pertanyaan boleh untuk diajukan, silahkan. Kami beri kesempatan untuk raise hand atau juga melalui chat, kami persilahkan Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa. Oh ya, oke. Wow, sudah banyak ya yang raise hand. Oke, kita mulai dari ini yang Universitas Amikom Yogyakarta. Bapak siapa ya, Pak? Oh, maaf, itu kemarin belum saya rename, Bu. Itu meeting sama instansi. Oke. Dengan Kak siapa ini? Kak Adam. Kak Adam, oke. Kak Adam, kalau memungkinkan open cam, boleh open cam. Tapi kalau tidak, ya tidak apa-apa. Silahkan ke pertanyaannya, Kak.
Mohon maaf tidak bisa open cam karena saya pakai PC. Tidak ada kan. Saya memiliki kendala Bu untuk waktu tempo lalu saya diminta pihak instansi untuk mengirimkan surat approval kepada pihak instansinya, dan surat approval itu harus ditandatangani dengan dosen wali atau dosen pembimbing atau siapa. Nah, waktu tempo itu saya belum memiliki dosen pembimbing dan saya mengajukan memohon kepada dosen wali saya untuk menandatangani surat itu. Lalu saya kumpulkan dan setelah itu saya tidak kenapa-napa. Lalu kemarin untuk dosen pembimbing kan dibutuhkan. Lalu saya memohon ke prodi. Lalu dari prodi saya mendapatkan email bahwa dosen pembimbing saya sudah mendapatkan dosen pembimbing saya. Lalu setelah itu saya mendapatkan email dari pihak instansi saya, tempat studi independen. Surat email itu berisi surat penerimaan program, dan di dalam surat itu saya dituliskan, di dalam surat itu dituliskan bahwa dosen pembimbing saya dari pihak coding itu adalah dosen yang telah bertanda tangan di atas surat approval saya itu, Bu. Nah, untuk masalah ini gimana solusinya ya, Bu ya? Saya memiliki dosen pembimbing yang berbeda. Oke, Terima kasih, Bu, atas. Sama-sama. Makasih Kak Adam, sudah didapatkan ya pertanyaannya. Jadi dapat surat terus beda gitu ya suratnya. Nah, itu Pak Anggit mau langsung jawab atau dikumpulkan dulu? Langsung aja, enggak lupa nanti. Oke. Makasih Mas Agam atau Adam? Adam ya. Kayaknya Sama-sama, Pak. Mas Adam, jadi dari Kemendikbud sendiri itu prosedur setiap itu beda-beda gitu ya. Yang membuat prodi agak pusing itu juga. Antar mitra saja formnya bisa berbeda, ya kan? Aturannya berbeda, kemudian alurnya juga berbeda. Yang kami membuat ini harus bagaimana gitu ya? Kenapa kok dosen pembimbing itu di-plotting setelah dinyatakan lolos? Ya, itu karena alasannya gini. Tahun lalu ya kami setiap ada yang daftar langsung plotting. Ya, dosen dapat surat tugas dan ternyata nggak jadi bimbing. Kenapa? Karena nggak lolos. Ya, jadi mahasiswa ini setiap daftar langsung kami buat surat rekomendasinya, kemudian langsung ditentukan dosen bimbingnya siapa. Akhirnya kan dosennya ter-email tuh surat tugas tuh, ya kan? Nah, ternyata apa? Mahasiswa yang daftar tadi tidak lolos. Lah dosennya nanya, saya nggak jadi bimbing ya? Nah, kan bab 1 kan, oke, dievaluasi akhirnya. Oke, plotting dosen bimbing diberikan ketika mahasiswa laporan bahwa dia diterima. Ternyata di tempat Mas Agam beda lagi. Harus ada surat dulu baru dapat. Nah ini. Oke, terus bagaimana kalau saran saya Mas, nanti Mas Agam, tolong nanti dikoordinasikan sama mitranya untuk pergantian dosen pembimbing. Ya. Nah, jadi tolong nanti disampaikan, kalau tidak bisa, maka nanti akan saya urus. Kasihkan nomornya ke saya, akan saya kontak mitranya untuk pergantian dosen. Sehingga nanti dosen yang ditetapkan dari Amikom dan di sana itu sama. Jadi dosen yang resmi adalah dosen yang mendapatkan surat tugas dari fakultas yang sudah ter-email ke teman-teman semua dan Bapak Ibu juga. Itu ya Mas Agam ya solusinya ya. Jadi saya minta tolong sampaikan dulu ke mitra. Kalau mentok saya kasih nomornya, akan saya kontak ke sana. Ya. Oh iya Pak, mohon maaf sebelumnya Pak. Saya kan kemarin sudah sempat kontak ke mitra atas kendala saya ini, dan dari mitra itu bilang seperti ini Pak. Jadi untuk dosen pembimbing yang sudah bertanda tangan di atas approval itu ada dosen pembimbing yang siap siap atas program-program yang ada di studi itu Pak. Makanya nanti Mas Agam bikin lagi Mas, yang ditandatangani oleh dosen yang baru. Oh iya Pak. Oh, jadi buat lagi. Nanti saya buat ke
konsultasi ke mitranya atau ke prodi? Enggak, Mas Agam bikin lagi yang ditandatangani dosen yang saat ini. Nanti dikirimkan lagi ke pihak mitranya. Karena ada pergantian. Oh, nggih, Pak. Gitu ya. Nanti kalau bingung, japri saya ya. Nanti kita urus bareng-bareng ke sana ya. Oh, nggih, Pak. Ya. Terima kasih Pak atas perhatiannya, Pak. Sama. Lanjut. Oke, next ke Muhammad Endri. Silahkan, Mas. Muhammad Endri. Silahkan. Selamat siang. Siang. Ya, saya mau bertanya. Kan kemarin ini saya udah ada Zoom Meet pertama dengan dengan instansi kan. Itu pembahasan tentang materi-materi gitu. Nah, instansi ini ingin mengundang perwakilan dari kampus untuk supaya kampus juga tahu kurikulum apa yang akan disampaikan di instansi itu besok tanggal 14. Nah, ini kan dosen pembimbing saya kan Bu Wiji. Berarti saya langsung kontak ke Bu Wijinya itu atau bagaimana ya? Iya, untuk Mas. menghadiri pertemuan itu. Betul. Oh iya. Nanti kalau semisal tidak Bu Wijinya semisal tidak bisa hadir gitu bagaimana, Pak? Nah, nanti coba kontak Bu Eli ya. Ya, Bu Eli. bisa kontak saya, nanti saya berikan nomor hotline sistem informasi, itu kebetulan yang handle saya, jadi nanti segala kendala bisa dikonsultasikan melalui nomor tersebut ya. Oke, terima kasih. Oh, bisa. Ya itu loh, udah dibahas di chat ini bisa. Bu Oke, langsung ngomong makasih, kita. Bu. Luar biasa. Terima kasih. Mas Endri udah underestimate dulu nih. Jangan salah loh, dosennya itu baik-baik semua, Mas, ini. Terima kasih, Pak, Bu. Selamat siang. Oke, lanjut ke Kak Ferdian, silakan. Baik, halo. Suara saya masuk ya? Masuk. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Perkenalkan nama saya Ferdian. Saya angkatan 2018. Mohon maaf untuk saya nggak bisa on cam ya, karena on cam saya mati. Langsung saja ke pertanyaan saya. Saya di semester 8 ini mengikuti program Bangkit. Nah, untuk form laporan akhirnya yang akan diserahkan ke pihak universitas, apakah bentuknya kayak gimana ya berdasarkan pengalaman program Bangkit dari batch pertama sebelumnya? Ada nanti bentuknya laporan, Mas. Itu sama kayak yang laporan yang kayak yang lain nggak, Pak? Kayak studi independen yang lain? Mirip-mirip. Oke. Yang membedakan itu nanti di skornya itu loh, di proses penilaiannya. Oh, oke, Kak. Ya, nanti per modul. Oh, baik, Pak. Mungkin itu aja sih, Pak, pertanyaan saya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke Ibu Asti, silahkan. Nah, masih mute. Oke. Siang Mbak Eli, Pak Anggit ya. Yang mau saya tanyain gini, karena ini juga sebenarnya pertanyaan dari mahasiswa ya. Jadi mahasiswa ini kan yang semester besok itu 18 SKS ya kalau nggak salah. Nah, sedangkan program magang itu bisa kita konversi sampai 20 SKS, apalagi kalau dia magangnya range waktunya 6 bulan gitu. Nah, yang jadi pertanyaan itu boleh nggak sih kalau tetap bisa dikonversi sebanyak 20 SKS, cuma nanti yang 2 SKS-nya itu tuh mungkin mahasiswa mau KRS-an lagi gitu ya, mengulang lagi mata kuliah yang dulu udah diambil, tapi nilainya jelek, mungkin nilainya D atau nilainya E, diambil di semester besok sehingga dia bisa mengkonversi itu secara full gitu, jadi 20 SKS. Nah, itu bisa atau enggak gitu, Pak? Boleh. Boleh ya, Pak ya? Boleh. Oke, siap. Tapi nanti resikonya ya, ketika nanti hasilnya jelek, maka jadi semuanya jelek. Iya. Iya, ada resikonya seperti itu, tapi pada intinya bisa ya, Pak, apalagi bisa. kalau yang mata kuliahnya mungkin dulunya E atau D gitu. Betul. Jadi kan selain dari jalur remedial ya. Oke, siap. Kasih, Pak. Ya. Terima kasih Bu Asti. Ya, ini jadi merdeka beneran ya, yang ngambil merdeka belajar nih. Lanjut ke Kak Ibrahim, silakan Kak Ibrahim. Iya Mbak, saya mau bertanya, itu apa? Kita kan waktu di akhir dalam Bangkit itu aplikasinya kan kelompok kan? Itu kalau dijadikan skripsi aplikasinya sama itu nggak apa-apa ya?
aplikasinya sama, jadi gini, ini kemarin sudah dibahas juga. Ketika kelompok, maka yang pertama itu ada yang namanya etika. Ya, aplikasi itu bisa aja dikembangkan oleh banyak orang. Cuma ketika dijadikan skripsi itu kan seolah-olah ngeklaim karya bersama menjadi punya dia sendiri. Skripsi kan mandiri ya, jadi ngeklaim. Yang pertama adalah etika. Apakah ya, jadi nanti ditanyakan, apakah kelompok lain tuh yang teman-temanmu itu setuju dengan Mas Ibrahim tuh ngeklaim itu gitu ya. Kalau setuju, maka itu tidak akan menjadi masalah. Nah, yang jadi masalah lagi ketika misalnya sama-sama ngeklaim dan itu sama, itu kan jadi masalah lagi kan. Terus originalitasnya bagaimana kan gitu. Terus bagaimana solusinya? Solusinya adalah mencari perbedaan. Satu produk yang dibahas itu di sisi apanya sih? Nah, gitu. Jadi nanti berbeda gitu loh. Oh, kalau yang dibuat sendiri itu pad kan ini kan padnya beda-beda. Jadi kalau misal saya pad backend nanti yang di itu backendnya itu gitu laporannya pakai yang backendnya atau gimana? Kalau laporannya kalau laporan apanya? Laporan kegiatan atau klaim ke skripsi? Yang ke skripsi. Produk full. Produk full. Ya. Berarti dibuat apa? Aplikasinya yang hasilnya ini dibuat betul. Beda. Iya, dibuat beda, dibuat dimodifikasi itu boleh. Oh ya Pak. Oke, jadi pada intinya kita harus cari hal yang berbeda biar nggak sama teman-temannya yang lain ya. Oke, sekali lagi saya ingin mengingatkan dulu ke Bapak Ibu dan juga mahasiswa MPKM untuk mengisi link presensi yang sudah di-share di kolom chat. Silahkan untuk mengisi presensi tersebut untuk pendataan kami. Baik, ini ada satu pertanyaan lagi di chat, yaitu dari Kak Titan. Izin bertanya Pak, semisal dari mitra magang atau studi independen memberikan nilai 80 dan diberi predikat A, apakah nanti saat diajukan ke prodi tetap akan terkonvensi dengan predikat A atau disesuaikan dengan ketentuan prodi menjadi B? Terima kasih. Oke, metodenya gini. Kalau dari pihak mitra itu sudah ada hurufnya, maka yang kita pakai hurufnya. Tapi kalau dari pihak mitra itu tidak ada hurufnya, maka kita akan mengkonversi angka tersebut sesuai dengan aturan yang ada di Amikom. Nah, jelas ya? Oke, jadi intinya yang digunakan adalah angkanya ya. Sorry, hurufnya. Tapi kalau tidak ada hurufnya, kita gunakan angka dengan cara formulanya itu seperti yang ditetapkan di Amikom. Oke, jadi hurufnya ya. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin dari Bapak Ibu DPL di sini, bahwa kalau dari DPL sendiri itu tugasnya adalah memastikan mahasiswa KRS-an, walaupun mereka sudah ngambil MPKM, udah keterima, tetap harus KRS-an, karena kalau nggak KRS dianggap nggak kuliah. Nanti nilainya nggak bisa keluar, gitu. Lalu komunikasi dengan mitra jika dibutuhkan, monitoring, dan juga melakukan pengesahan laporan. Jadi nanti ada tanda tangannya DPL yang dibutuhkan. Mungkin dari mahasiswa yang ada di sini ada yang belum tahu nomor kontak dari dosen DPL-nya. Itu boleh ditanyakan ke hotline sistem informasi yang sudah saya share nomornya. Nanti kami bantu untuk memberikan nomor kontaknya. Dan jangan lupa ketika mengontak dosen, keywordnya adalah Bu atau Pak, saya adalah mahasiswa yang diterima MPKM, nama saya ini, Ibu adalah DPL dari itu ya. Jadi dikasih tahu dulu. Oke. Ada lagi mungkin dari teman-teman di sini? Oh ya, oke. Ada Kak Ari nih, silakan. Halo? Masih mute? Atau memang belum diklik?
Mohon maaf, ternyata nama saya diganti Pak ya. Ali. Kaget saya, Pak. Keluar-keluar Pak Ali Mustofa. Saya ganti dulu. Saya udah manggilnya Kak loh. Oh, Pak. Oke, Lanjut. nggak apa-apa. Terus bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Anggit, Bu Eli yang telah memberikan kesempatan pada saya dan juga memberikan amanah untuk sebagai DPL gitu ya. Mungkin satu pertanyaan, karena tugas dari DPL itu kan selesainya adalah setelah mahasiswa rampung di, misalnya kalau di sini di coding, di tempat saya di coding ya, sebagai apa namanya itu, apa tadi namanya saya lupa Pak, di coding ya, sebagai MBKM studi independen. Nah itu misalnya seperti tadi yang ditanyakan oleh mahasiswa bahwa oh setelah itu saya mau jadikan skripsi itu, atau mungkin malah proyeknya itu menjadi proyek yang malah jadi mumpuni sehingga malah kemudian di launching gitu kan, itu masuk ke jalur non skripsi misalnya. Nah apakah hal tersebut itu nanti DPL itu cuma sampai situ, ataukah bisa lanjut menjadi dosen pembimbingnya atau sebagai dosen ya dosen pembimbing skripsinya gitu? Apakah itu bisa atau memang sudah lepas gitu? Karena mungkin kasusnya adalah misalnya ternyata mahasiswa tersebut sudah sangat familiar dengan misalnya dengan saya, kemudian tiba-tiba menjadi dosen pembimbingnya lain, misalnya kayak gitu, mungkin akan jadi bermasalah. Seperti itu mungkin pertanyaannya. Matur nuwun. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ali. Secara umum bisa Pak Ali. Itu sama seperti konsep nanti yang akan kita buat, yaitu dosen mahasiswa inventor. Nanti akan diundang pada hari Sabtu ya, Bapak Ibu ya, dosen Prodi SI. Bocoran gitu ya. Hari Sabtu akan kita undang launching ini apa, program dosen mahasiswa inventor. Nah, itu nanti ya, nanti aja lah. Nah, sekarang nanti spoiler ya. Pada ininya bisa Pak Ali ketika sudah melakukan proses pembimbingan, kemudian menjadi sebuah produk, itu nanti bisa diklaim ke skripsi jalur non reguler dengan pembimbing yang sebelumnya. Tetapi untuk ya ini sebelumnya saya minta maaf kepada Bapak Ibu yang belum menjadi dosen pembimbing, itu nanti akan digantikan ke dosen yang sudah membimbing. Tapi kalau yang sudah membimbing akan diteruskan, itu bisa. Begitu Pak Ali. Kami sudah ada form untuk pendataan. Ketika ada proses jalur non reguler, itu juga ada pertanyaan siapa dosen pembimbing, apakah sudah ada atau belum. Jadi sudah ada, maka akan diteruskan ke pembimbing skripsi. Kira-kira seperti itu Pak Ali. Pak. Oke. Terima kasih Kak Ali. Pak Ali. Oke. Jadi nanti dosen pembimbing itu tetap akan jadi dosen pembimbing skripsi selama beliau sudah ditunjuk untuk menjadi dosen pembimbing ya. Baik, kalau begitu kita lanjutkan ke next pertanyaan. Ini ada Ibu Amikom Alfi. Komunikasi. Terima kasih Bu Amikom Eli. Ya, ide aja sih. Ini kan pertama kali saya ditunjuk jadi dosen pembimbing. Nah, terus dapat info dari Mbak Rizda selaku PIC Magang itu ada pendaftaran untuk DPL. Nah, itu tuh apakah kami yang sudah ditunjuk dari Prodi itu harus mendaftar lagi atau memang sudah didaftarkan? Mohon infonya. Terima kasih Bu Amikom Alfi. Jadi gini Bu, info itu telat. Ini Bu Amikom Alfi kok jadi banyak banget ya? Ya. Jadi info itu telat. Ya, kita sudah plotting semua dosen. Ya, tiba-tiba ada info susulan penerimaan DPL, gitu ya. Nah, terus bagaimana sebenarnya kalau yang kami pahami ini, semoga nanti ada pencerahan berikutnya dari Pak Presiden MBKM-nya Amikom ya. Itu seperti dosen pembimbing lapangan program kampus mengajar. Ya. Jadi
ini berbeda. Kalau yang ini adalah dosen pembimbing lapangan internal Amikom. Kalau yang dari Kemendikbud tadi itu adalah dosen pembimbing lapangan, belum tentu nanti membimbing mahasiswa Amikom. Bisa aja membimbing mahasiswa di luar Amikom. Nah, kan ada syaratnya nih, misalnya kemampuannya, misalnya dia dosennya mempunyai kemampuan desain UI UX. Nah, itu akan menjadi ya mentor gitu ya, mentornya mahasiswa-mahasiswa itu. Nah, saya memprediksi ini prediksi saya ya. Kenapa muncul itu? Jadi industri itu ngeluh, Bu. Industri itu ngeluh, karyawannya itu ngurusi MBKM malah nggak sempat kerja. Jadi menjadi mentor, akhirnya malah fokusnya ke sana, pekerjaannya agak terbengkelai gitu ya. Nah, konsep itu muncul, ini prediksi saya ya, karena Pak Menteri juga nggak pernah ngomong sama saya gitu ya. Ini premis yang tidak lengkap, saya lengkapi lah gitu ya. Jadi seperti itu, sehingga jika Bapak Ibu tidak daftar, itu tidak ada masalah. Tapi ketika daftar juga tidak apa-apa, karena ini hal yang berbeda. Ya, yang ditetapkan di sini adalah dosen pembimbing lapangan internal, ya, internal Amikom. Jadi dosen prodi SI membimbing mahasiswa SI gitu loh. Tapi kalau yang pengumuman dari Kemendikbud itu penerimaan DPL itu prediksi saya kok tidak cuma menjadi DPL-nya Amikom. Ya, konsepnya seperti dosen pembimbing lapangan kampus mengajar. Nah ini Pak Fajri mantuk-mantuk paham gitu ya. Ini Pak Fajri itu keren sekali ya, 3 kali berturut-turut lolos. Wah, luar biasa Pak Fajri. Begitu Bu Alfi ya. Siap, terima kasih. Berarti dua hal yang berbeda ya Pak ya. Baik, siap. Terima kasih Mas Anggit penjelasannya. Terima kasih Bu Eli. Sama-sama Bu Amikom. Alfi. Oke. So tadi mana ya yang namanya Pak Fajri? Ini kelihatan udah sampai berkali-kali lolos loh. 3 kali loh. Boleh sharing, boleh sharing itu Pak Fajri. Gagal loh. Hat-trick 3 kali berturut-turut. Itu cuma kebetulan ya Pak. Diminta sharing 1 kali ya. Saya 1 kali Pak. Pak Yoga 2 kali lolos. Ya kan? Mungkin ada tips and tricks. Triknya nggak ada. Gimana Pak Yoga? Pak Fajri triknya tesnya itu tes tentang kekerasan apalah itu pokoknya. Saya nggak lolos ke sana ya. Karena saya tentang undang-undang apa bagaimana lupa saya itu. Itu aja saya juga ngasal kok ngisinya. Makanya ini keren banget ini. Keren. Ngasal aja lolos loh. Ini rekor loh di Amikom. Dosen yang 3 kali berturut-turut lolos itu cuma 1 orang, yaitu Pak Fajri, dan itu prodi SI. Pak saya bangga sekali. Salah. Ika Nur Fajri. Oke. Ya. Oke. Oh ya, sedikit informasi tentang tadi karena sudah di-mention oleh Pak Anggit ya tentang acara besok hari Sabtu. Jadi besok Bapak Ibu akan kami undang lagi untuk ngobrol, ini lebih santai sih ngobrolnya besok, adalah tentang beberapa program, salah satunya adalah program dosen mahasiswa inventor, di mana itu adalah sebuah terobosan dari Prodi Sistem Informasi yang diinisiasi untuk ngasih wadah kepada dosen-dosen untuk mengembangkan ide bersama mahasiswa. Jadi berkolaborasi, siapa tahu nanti jadi produknya bisa dikomersialisasikan, bisa di-HKI-kan, nambah kum gitu kan. Bisa jadi mahasiswanya bisa lulus non-reguler dan dosennya jadi dosen pembimbing gitu. Nah, itu singkatnya seperti itu dan masih ada banyak program-program lagi yang ingin kita sampaikan ya. Spoilernya spoilernya kok semua. Penjelasan ini bukan spoiler. Oke, di sini ada satu pertanyaan lagi nih, namanya Kak Wildan. Kak Wildan ingin bertanya kalau penjurusan misalnya multimedia tapi hasil project studi berupa program codingan, apakah bisa diajukan skripsi? Bisa, asalkan bentuknya adalah suatu produk. Ya. Tuh, bagus lagi multimedia yang bercoding. Nah. Enggak, tapi bisa kok ya, bisa ya. Semua selama itu adalah hasil dari MBKM, bentuknya adalah produk, itu bisa diklaimkan ke skripsi pada semester 7. Syaratnya apa? Syaratnya
menempuh jalur non reguler itu ketika teman-teman sudah menempuh 138 SKS, lulus semua. Baru boleh jalur non reguler. Kalau belum 138 SKS tidak boleh. Kuliahnya dulu dibenerin. Nah, itu. Oke, berarti cukup clear nih, Ya. Kak Wildan ya. Berarti harus lulus semuanya, terus ada produknya, bisa didaftarkan di non-reguler. Oke, mungkin ada satu lagi pertanyaan dari Bapak Ibu yang raise hand atau tidak ada? Sudah cukup nih ya, kayaknya ya. Dari Pak Anggit mungkin ada tambahan Pak? Atau pengurangan? Mungkin tambahannya apa ya? Intinya untuk Bapak Ibu dosen, kami mengucapkan terima kasih banyak sudah berkenan menjadi dosen pembimbing. Mohon nanti dibimbing nih mahasiswa-mahasiswa yang imut-imut ini ke jalan yang benar gitu ya. Kemudian untuk mahasiswa, teman-teman sudah menetapkan niat ikut MBKM, jangan setengah-setengah ya. Kuasai semua apa yang di hadapanmu nanti ya. Karena sebenarnya ini hanya cara ya, metode ya. Ya, mau metode belajarnya itu di kampus atau metode di luar sama saja, itu hanya media saja. Ya, targetnya adalah kemampuan kalian bertambah sehingga nanti lulus dari Prodi SI, lulus dari Amikom itu mempunyai kemampuan yang siap berkarya di luar. Kira-kira seperti itu saja. Terima kasih Bu Eli. Oke, terima kasih Pak Anggit. Karena ini sudah ada di penghujung acara, boleh kita tutup acara siang hari ini dengan sedikit resume dari awal sampai akhir tadi, itu bahwa ada dua peran di sini, mahasiswa MBKM dan DPL. Mahasiswa MBKM adalah tugasnya melaksanakan kegiatan MBKM, melaporkan progresnya, melaporkan dan mengkonversi hasil di akhir semester nanti. Lalu DPL-nya itu akan memastikan mahasiswanya itu KRS-an, lalu membimbingnya. Ya sebenarnya enggak membimbing banget gitu ya Pak ya, tapi lebih ke memonitoring aja, lalu melakukan pengesahan di laporannya, seperti itu. Nah, karena kira-kira sudah cukup nih resumenya, mari kita tutup, karena tadi kita buka dengan berdoa, kita tutup dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup, terima kasih. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman mahasiswa yang sudah meluangkan waktu bergabung di sini dan juga para dosen pembimbing lapangan, dosen Prodi Sistem Informasi yang sudah meluangkan waktu juga untuk bergabung di sini. Sedikit quote dari Renal Kasali. Di sini ada quote, pandai itu adalah mampu mengambil keputusan yang tepat. Jadi mahasiswa yang ambil MBKM sekarang, keputusan yang tepat adalah menyelesaikannya dengan yang terbaik. Ya, gitu kata Renal Kasali. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibu. Terima kasih Pak Terima Anggit, kasih Bu Bapak Eli. Ibu. Biasanya ada quote dari semuanya. Mohon izin.